Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk pada pembahasan tafsir ayat yang ke-106 107 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Yang artinya, dan apa yang kami hapuskan dari ayat atau kami jadikan lupa, maka kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Apakah tidak engkau ketahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Apakah tidak engkau ketahui bahwasanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagi kalian dari selain Allah penolong ataupun pembela. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini terkait dengan an-nasakh di dalam Al-Quranul Karim. Apa itu an-nasakh? Nasakh itu secara singkat artinya sesuatu yang dihapus. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus ayat-ayatnya lalu mengganti dengan ayat yang semisal dengannya atau yang lebih baik darinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah berkehendak untuk menghapus suatu ayat lalu mengganti dengan ayat yang lain. Dan nanti akan diterangkan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala tentang hal-hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung bahwa milik Allah lah segala kerajaan langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah berkehendak untuk memutuskan apa yang akan Allah perlakukan terhadap ayat-ayatnya. Demikian pula Allah berkehendak untuk memutuskan apa yang terjadi di muka bumi ini.
Lahu mulkus samawati wal ard. Baginya lah kerajaan langit dan bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang ke-107 dengan berfirman, "Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir." Dan tidak ada bagi kalian selain Allah penolong ataupun pelindung pun. Ya. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah, tidak ada yang bisa melindungi kita selain Allah tabaraka wa taala. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita baca penjelasan dari al-mu'allif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, an-naskhu huwa an-naqlu. An-nasakh itu maknanya adalah an-naql, pindah. Fahaqiqatun naskhi, dan hakikat dari nasakh, naqlul mukallafin min hukmin masyru'in ila hukmin akhar. Naqlul mukallafin, memindahkan orang-orang yang dibebani syariat. Ya, mukallaf, orang-orang yang dibebani syariat, min hukmin masyru', dari sebuah hukum yang disyariatkan, ila hukmin akhar, pada hukum yang lainnya, au ila isqatihi, atau menggugurkannya, yaitu menggugurkan beban tersebut. Ya, jadi an-nasakh yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di di penjelasan awal ini adalah merubah suatu hukum syar'i dengan hukum yang lainnya bagi mukallaf, yaitu bagi umat Islam yang dibebani syariat. Pada awalnya Allah menetapkan hukum tertentu itu wajib misalkan, lalu dirubah diganti dengan hukum yang lain, atau bahkan digugurkan. Ya, kewajiban itu digugurkan misalkan. Wa kana al-yahudu, dan orang-orang Yahudi, yunkiruna an-nasakh, mereka mengingkari adanya nasakh ini. Mereka mengingkari adanya nasakh ini. Wa yaz'umuna, dan mereka mengklaim, mereka menyangka, annahu la yajuz, bahwasanya nasakh ini hal yang tidak diperbolehkan. Wa huwa mazkurun indahum fit Taurat, padahal nasakh ini juga tersebut di dalam Taurat di sisi mereka. Jadi di dalam kitab Taurat tersebut sebenarnya ada nasakh, ada penggantian hukum. Fa inkaruhum lahu kufrun wa hawan mahdun, maka pengingkaran mereka terhadap nasakh di dalam Al-Quran itu kekufuran dan hawa nafsu semata. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang-orang Yahudi itu mengingkari adanya perubahan hukum di dalam Al-Quran. Meskipun sebenarnya terkait dengan nasakh ini bukan hanya terkait dengan hukum saja. Ya, ada kalanya nasakh itu merubah ayat, menghapus ayat diganti dengan ayat yang lain. Ada kalanya menghapus ayat tetapi hukumnya tidak dihapus. Ya, hukumnya tidak dihapus. Ada kalanya menghapus hukum tetapi ayatnya tidak dihapus. Perincian tentang hal ini bisa dipelajari dalam ilmu usul fikih, khususnya membahas tentang nasikh wal mansukh. Ya, nasikh wal mansukh. Namun secara umum di sini Syekh As-Sa'di hanya ingin membahas masalah hukum yang dihapus. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim ada beberapa ayat yang dihapus hukumnya. Jadi hukumnya itu sudah tidak berlaku. Orang-orang Yahudi mengingkari hal tersebut. Mereka mengklaim ini hal yang tidak diperbolehkan. Ya, bagaimana mungkin Tuhan menghapus sebuah hukum lalu diganti dengan hukum yang lain?
Ya, ini mengindikasikan menurut mereka berarti ada yang keliru dari perbuatan Tuhan. Dan tidak mungkin Tuhan itu keliru. Ini secara logika mungkin masuk akal. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin salah. Ketika ada penggantian hukum, seakan-akan Allah salah. Sekali lagi ini menurut prasangka mereka. Yang bagi mereka ini sesuai dengan logika. Tuhan tidak mungkin salah. Kalau Tuhan merubah suatu ayat, merubah suatu hukum, berarti ada kesalahan di dalamnya. Maka tidak akan mungkin ada nasikh dan mansukh. Namun ternyata di dalam kitab Taurat mereka sendiri hal itu ada. Ya. Jadi mereka mengingkari nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran, tetapi mereka tidak mengingkari nasikh dan mansukh di dalam Taurat. Maka dari itu pengingkaran mereka itu hanya murni mengikuti hawa nafsu. Dan ini adalah bentuk kekufuran. Nah, kemudian fa akhbarallahu ta'ala an hikmatihi fin naskhi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hikmah di dalam nasakh ini. Wa annahu ma yansakh, dan bahwasanya tidaklah Allah menghapus min ayatin sebuah ayat au nunsiha atau menjadikannya lupa, ai nunsiha al ibadah, itu Allah menjadikan ayat itu dilupakan oleh hamba. Jadi Allah tidak lupa, tetapi Allah yang menjadikan hamba-hambanya lupa. Fa nuziluha min qulubihim. Makna dari nunsiha, kami menjadikannya lupa, yaitu kami hilangkan ayat itu dari hati-hati mereka. Na'ti bi khairi minha, maka kami datangkan kata Allah yang lebih baik darinya. Wa anfa'alakum, ya. Na'ti bi khairin minha wa anfa'alakum, dan lebih bermanfaat bagi mereka. Au misliha, atau yang semisalnya. Jadi ini hikmahnya. Allah menetapkan mengubah suatu hukum kepada hukum yang lain itu karena hukum yang lain itu lebih baik atau setidaknya sama. Atau setidaknya apa? Sama. Fadalla, maka menunjukkan ala anna naskha, bahwasanya nasakh la yakunu di aqalla maslahatin lakum minal awal. Itu tidaklah terjadi maslahatnya lebih sedikit bagi kalian daripada yang pertama. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala merubah suatu hukum, maka kemaslahatan perubahan tersebut tidak lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya. Minimalnya sama. Minimalnya sama. Hukum yang pertama dengan hukum yang kedua, hukum yang dihapus dengan hukum yang menghapus, minimalnya sama. Bahkan lebih baik dari yang pertama. Li'anna fadlahu ta'ala yazdadu, karena karunia Allah Subhanahu wa taala itu bertambah, khususan ala hadhil ummah, terlebih khusus terhadap umat ini. Allati sahhala 'alaiha dinaha ghayatat tashil. Itu yang Allah telah memberikan kemudahan ya pada umat ini agamanya dengan sebenar-benarnya kemudahan. Dengan sempurnanya kemudahan. Wa akhbara, dan Allah mengabarkan anna man qadaha fin naskhi, bahwa siapa yang mencela nasakh. Siapa tadi yang mencela atau yang mengingkari? Orang-orang Yahudi. Faqad qadaha fi mulkihi wa qudratihi,
maka dia telah mencela kerajaan dan kekuasaan Allah. Faqal, maka Allah berfirman, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah baginya lah kerajaan langit dan bumi? Ya, fa idza kana malikan lakum, maka ketika Allah itu penguasa bagi kalian, mutasarrifan fikum, mampu berbuat terhadap kalian, tasarrufal malikil birrir rahim fi aqdarihi wa awamirihi wa nawahi. Ya, Allah mampu berbuat dengan perbuatan, yaitu raja yang baik dan penyayang di dalam takdir-takdirnya, perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Fakama annahu la hajra alaihi fi taqdiri ma yuqaddiruhu ala ibadihi min anwa'i taqadir. Maka sebagaimana tidak ada halangan bagi Allah di dalam menetapkan takdir apa yang telah ditetapkan kepada hamba-hambanya min anwa'it taqadir, dari berbagai macam takdir, kadzalika la yata'arradu alaihi fima yashra'uhu li ibadihi minal ahkam. Demikian pula Allah tidak bisa ditentang, tidak boleh ditentang pada apa yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya berupa hukum-hukum. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita telah mengimani bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah berkehendak menetapkan takdir hamba-hambanya tanpa ada pengingkaran sedikit pun, maka harusnya hamba juga menyadari bahwa Allah berkehendak untuk menetapkan hukum bagi hamba-hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi sebagian orang rezeki yang sempit. Maka orang yang beriman menyadari ini adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian yang lain dilapangkan rezekinya. Sebagian yang lain diberi kesehatan sempurna. Sebagian yang lain diuji dengan penyakit. Sebagian yang lain kadang sehat, kadang sakit. Ya. Lalu meyakini ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita menyadari bahwa Allah Maha Kuasa di dalam menetapkan sesuatu terhadap hambanya, lalu mengapa sulit bagi kita untuk menerima ketetapan Allah berupa hukum terhadap hamba-hambanya? Apa bedanya? Ya, tidak ada bedanya sama sekali. Allah mau menetapkan hukum tertentu, lalu dirubah dengan hukum yang lain. Sama seperti Allah menetapkan rizki hambanya, awalnya sempit kemudian Allah lapangkan. Atau kebalikannya, awalnya lapang kemudian Allah sempitkan. Awalnya sehat lalu Allah berikan penyakit. Awalnya sakit kemudian Allah berikan kesehatan. Ya, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah pemilik langit dan bumi. Allah yang menguasai langit dan bumi. Nah, termasuk bentuk kekuasaan Allah terhadap hambanya adalah menetapkan hukum. Ada kalanya Allah rubah hukum tertentu dengan hukum yang apa? Lebih baik atau minimal yang semisal dengannya. Fal abdu, maka seorang hamba, mudabbarun, itu diatur, musakharun,
tunduk tahta awamiri rabbihid diniyati wal qadariyah, di bawah perintah Tuhannya, baik perintah secara din, agama, dan ini terkait dengan hukum. Wal qadariyah, dan juga hamba itu diatur dan tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam masalah takdir. Famalahu wal i'tirad. Lalu mengapa ada penentangan? Ya. Kenapa ada penentangan? Wa huwa aidan, dan dia juga, yaitu Allah Azza wa Jalla, walla ibadahu wa nasirahum, yang melindungi hamba-hambanya dan menolong mereka. Fayatawallahum fi tahsili manafihim, Allah yang mengurusi hamba-hambanya di dalam meraih manfaat mereka. Wa yansuruhum fi daf'i madarrihim, dan Allah pula yang menolong mereka di dalam mencegah madarat terhadap mereka. Famin wilayatihi lahum, dan di antara wilayah Allah kepada mereka, yaitu kekuasaan Allah kepada mereka, pengurusan Allah terhadap mereka, an yashra'a lahum minal ahkam, yaitu Allah mensyariatkan bagi hamba-hambanya berupa hukum-hukum, ma taqtadhihi hikmatuhu wa rahmatuhu bihim, apa yang sesuai dengan hikmah Allah dan rahmat Allah kepada mereka. Ya, jadi Allah Maha Kuasa di dalam menetapkan takdir hambanya, demikian pula Allah Maha Kuasa di dalam menetapkan hukum-hukum terhadap hamba-hambanya. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Allah berkuasa untuk menetapkan takdir hamba, sebagaimana Allah berkuasa untuk menetapkan hukum-hukum terhadap hamba. Wa man ta'ammalah, dan barang siapa yang mencermati ma waqa'a fil Qur'an, apa yang ada di dalam Al-Qur'ani was sunnah, dan sunnah minan naskhi, berupa nasakh, perubahan hukum, arafa bidzalika hikmatallahi wa rahmatahu ibadahu, maka ia akan mengetahui hal yang demikian itu dari hikmah Allah dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Ya, wa isalahum ila masalihim, dan Allah juga menyampaikan mereka kepada kemaslahatan mereka, min haitsu la yash'urun bi lutfihi, dari apa yang mereka tidak sangka-sangka dengan kelembutan Allah. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya, ketika kita telah meyakini Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka harusnya tidak ada penentangan atas perubahan-perubahan hukum yang ada. Ada kalanya Allah merubah hukum tertentu menjadi hukum yang lain. Ya, ini termasuk di antara bab nasakh. Allah mewajibkan sesuatu kepada hamba-hambanya, lalu Allah rubah hukumnya tidak menjadi wajib, misalkan. Ini di antara pembahasan tentang apa? Nasakh. Bahkan masuk pula di dalam hal ini, meskipun jarak antara perubahan ini tidak begitu lama waktu yang ada, tetap bisa dimasukkan ke dalam bab nasakh. Apa itu? Tentang kewajiban salat. Tentang kewajiban salat, yaitu saat Isra wal Mi'raj. Hadis yang panjang, yang kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban salat 5 waktu. Itu apakah langsung jadi salat 5 waktu, atau sebelumnya Allah memberikan kewajiban salat itu lebih dari 5 waktu, dan tidak hanya 17 rakaat di dalam sehari semalam.
Ya, di antara kita mungkin pernah mengetahui pensyariatan salat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diwajibkan salat sekian rakaat, lalu bertemu dengan para nabi, lalu para nabi itu mengusulkan, memberikan saran, minta keringanan kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena umatmu tidak akan mampu mengerjakan salat sekian banyak. Lalu Rasulullah SAW menghadap lagi ke hadapan Allah SWT, meminta keringanan. Beberapa kali itu terjadi hingga akhirnya Allah tetapkan kewajiban sholat 5 waktu, 17 rakaat sehari semalam. Nah, perhatikan perpindahan, yaitu kewajiban sholat awalnya sekian rakaat menjadi sekian rakaat, itu apa namanya? Nasakh. Allah tetapkan hukum bagi kaum muslimin sholat sekian ratus rakaat misalkan, lalu dirubah ketika Rasulullah SAW meminta keringanan, lalu dikabulkan oleh Allah SWT. Turun hingga akhirnya Allah patenkan sehari semalam wajib sholat 5 waktu yang totalnya jumlahnya 17 rakaat. Nah, kita menerima nggak hal ini? Menerima. Dan perubahan ini adalah perubahan yang lebih baik bagi kaum muslimin. Bayangkan kalau sholat diwajibkan lebih dari 17 rakaat, lebih dari 5 waktu sehari semalam, mungkin akan lebih banyak lagi orang-orang yang enggak sholat. 5 waktu saja banyak yang enggak sholat, ya kan? Banyak yang tidak sholat, apalagi lebih dari itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memutuskan perubahan hukum ini sesuai dengan apa? Hikmah Allah dan kasih sayang Allah kepada kita. Dan Allah Maha Kuasa untuk menetapkan dan merubah hukum terhadap hamba-hambanya, sebagaimana Allah Maha Kuasa menetapkan takdir dan nasib hamba-hambanya. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Sekarang kita masuk pada ayat berikutnya, yaitu ayat ke-108 hingga 110. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Yang artinya, apakah kalian ingin untuk meminta kepada Rasul kalian sebagaimana Musa diminta sebelumnya? Ya. Dan barang siapa yang merubah kekufuran dari keimanan, maka sungguh ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Dan kebanyakan dari ahli kitab ingin seandainya mereka bisa mengembalikan kalian dari keimanan menjadi kekufuran. Ya, setelah kalian beriman, mereka ingin agar kalian kembali kufur. Hasadan, karena hasad yang ada pada diri mereka setelah jelas bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah hingga datang ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan apa yang kalian amalkan untuk diri kalian berupa kebaikan, kalian akan mendapatkannya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah
atas apa yang kalian perbuat, itu Maha melihat. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini berkaitan dengan nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Qala al-mu'allif rahimahullah, yanhallahu al-mu'minin awil yahud. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman atau orang-orang Yahudi bi an yas'alu rasulahum, untuk meminta kepada rasul mereka, kama su'ila Musa min qabl, atau sa'ala ini bisa kita artikan dengan bertanya. Ya, memang di terjemahan itu diterjemahkan dengan meminta, tapi kalau kita lihat konteksnya ini bertanya. Ya. Jadi am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian ingin untuk bertanya kepada rasul kalian sebagaimana Musa ditanya sebelumnya? Itu kepada di kala zaman Bani Israel, ya. Di zaman Nabi Musa. Afwan, Bani Israel di zaman Nabi Musa. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi saat ayat ini diturunkan untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana dahulu Musa ditanya. Wal muradu bidzalik, dan yang dimaksud dengan pertanyaan, ya, ini as'ilatu at-ta'annuti wal i'tirad, adalah pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan keras kepala dan penentangan. Jadi bertanya kalau tidak tahu itu memang hal yang harus dilakukan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukankah Allah memerintahkan demikian? Bertanyalah kepada ahli zikr, ahli Quran, ahli ilmu, jika kalian tidak tahu. Tapi kalau pertanyaan itu pertanyaan yang menunjukkan keras kepala, penentangan, maka ini pertanyaan yang tercela. Nah, Allah menyebutkan contohnya, kama qala ta'ala, yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Ahli kitab bertanya kepada Muhammad, meminta agar engkau turunkan kepada mereka kitab dari langit. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik faqalu arinallaha jahrah. Maka sungguh mereka telah bertanya kepada Musa yang lebih dahsyat daripada itu mereka berkata, arinallaha jahrah. Wahai Musa, perlihatkanlah kepada kami Allah dengan terang. Ya. Jadi ini diantara contoh bahwa Nabi Musa pernah ditanya oleh kaumnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mustahil bisa dijawab, mustahil bisa dipenuhi. Wahai Musa, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan jelas. Maksudnya apa? Kalau kami sudah bisa melihat Allah, kami baru beriman. Maka Nabi Musa alaihissalam tidak bisa menjawab, karena ini bukan kuasa beliau alaihissalam. Ya, maka dari itu kaum muslimin dilarang untuk bertanya, untuk meminta kepada Rasulullah SAW pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu menunjukkan keras kepala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu jika ditampakkan kepada kalian itu akan menyusahkan kalian. Ya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada kalanya pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan yang kalau dijawab akhirnya menyusahkan kita.
Fahadhihi wa nahwuha hiyal manhiyu anha. Maka ini dan yang semisalnya itu di antara hal yang dilarang. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang paling jelas selain dua ayat yang barusan kita sampaikan, khususnya tentang Bani Israel. Mereka pernah bertanya kepada Nabi Musa, meminta agar diperlihatkan Allah dengan jelas. Sebelumnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina. Ingat? Yang Allah perintahkan apa? Fadhbahu baqarah. Sembelihlah sapi betina. Para ulama kita menjelaskan seandainya Bani Israel langsung menyembelih sapi betina, selesai perkaranya. Tapi mereka bertanya, namun justru itu memberatkan mereka. Ya, mereka bertanya bagaimana sapi betina tersebut, usianya berapa, kemudian apa warnanya, kemudian bagaimana spesifikasi yang lebih jelasnya. Sudah kita bahas ini ya. Yang pada akhirnya mereka kesulitan mencarinya. Karena apa? Mereka bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ketika dijawab justru semakin menyusahkan mereka. Maka Allah berfirman, "Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun." Mereka akhirnya menyembelih dengan sapi yang telah dijawab ketentuan-ketentuannya tersebut, dan hampir saja mereka tidak bisa melakukannya. Nah, inilah yang dimaksud mempersulit diri. Maka kita kaum muslimin dilarang bertanya sesuatu yang justru ketika kita mendapatkan jawabannya itu mempersulit diri kita. Ya. Dan ini juga berlaku umum ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang konteksnya di dalam ayat ini terkait dengan larangan bertanya meminta kepada Rasul. Tentu saat beliau masih hidup. Dan hal ini juga masih relevan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak kita sadari, yang kalau kita mendapatkan jawabannya justru mempersulit diri sendiri. Contohnya, ketika orang kita misalkan jual makanan, kita jual makanan, lalu ada orang yang pesan makanan ke kita 100 porsi. Kalau kita buatkan, lalu kita serahkan, lalu kita menerima pembayarannya, selesai. Tapi terkadang kita itu iseng bertanya, untuk apa? Kok pesan banyak, ada acara apa? Ternyata setelah dijawab ada acara A, B, C. Langsung kita bingung. Padahal kalau kita nggak bertanya, hukum asal jual beli halal. Ya, halal. Lalu karena kita bertanya, kok jawabannya ternyata acara yang tidak sesuai dengan syariat, akhirnya apa? Mempersulit diri. Mau ditolak gimana? Diterima, ini acara yang tidak syar'i. Ya. Ini bukan berarti kita bermudah-mudahan, tidak. Wong kita ini jualan makanan, jelas. Cuman masalahnya ketika orang yang pesan itu hanya sekedar pesan, ya sudah kita buatkan, selesai. Tanpa perlu tahu ini untuk apa dan bagaimana.
Ya. Maka terkadang pertanyaan-pertanyaan itu justru menyusahkan kita. Belum lagi kita mau makan di warung. Makanannya apa? Ayam. Ada nggak yang iseng tanya, ini ayamnya sembelihan nggak? Ya, penjualnya mungkin bingung. Wah, nggak tahu saya beli di pasar. Diusut, meragukan. Akhirnya apa? Mersulit diri. Maka dari itu tidak perlu kita bertanya hal-hal yang semacam itu. Ketika kita berada di tengah kaum muslimin, jelas ini. Kita berada di tengah kaum muslimin yang mana zahirnya tahu bahwa hewan itu harus disembelih. Dan sembelihnya juga apa? Normalnya membaca bismillah. Nah ini, gimana kita kalau datang ke warung, ini ayamnya disembelih enggak? Oh disembelih, baca bismillah enggak? Nah terus dikejar, enggak makan kita. Ya, la tas'alu an asya in tubdalakum tasu. Jangan tanya pertanyaan-pertanyaan yang jika dijawab itu akan mempersulit kalian. Maka kita hukumi secara asal. Kita berada di tengah kaum muslimin yang mereka itu kalau menyembelih hewan baca bismillah. Insyaallah bismillah kita makan halal. Taib. Kemudian wa amma su'alul al-istirsyad, adapun bertanya dengan tujuan mendapatkan petunjuk. Wa ta'allum, bertanya karena belajar. Fahada mahmudun, maka ini terpuji. Qad amarallahu bih, sungguh Allah telah memerintahkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu. Ya. Jadi pertanyaan itu ada kalanya terpuji, ada kalanya tercela. Kalau bertanya karena tidak tahu, untuk belajar, untuk meminta petunjuk dan arahan, ini terpuji. Tapi kalau bertanya tujuannya untuk keras kepala, ya, ngeyel, atau bertanya untuk tujuan menentang, maka ini tercela. Wa yuqarriruhum alaihi, dan ini juga Allah tetapkan bagi mereka, bertanya untuk meminta petunjuk. Kama fi qaulih, sebagaimana firman Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, ini pertanyaan yang apa baik. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Ya, perhatikan ini pertanyaan, bukan pertanyaan menunjukkan penentangan dan keras kepala. Karena apa? Mereka ini sebenarnya ragu hukumnya khamr dan judi itu apa sih? Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala memutuskan judi dan khamr itu haram, sebenarnya di benak mereka ini ada keraguan. Maka mereka minta kejelasan. Ya, mereka minta kejelasan. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Lalu dijelaskan tentang khamr, khususnya di awal waktu itu disebutkan ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar. Nah, ini. Jadi perlahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum khamr. Nah, kembali kepada ayat sebelumnya. Ini termasuk nasakh atau bukan? Nasakh. Ya kan? Awalnya khamr itu tidak ada hukum. Awalnya tidak ada hukum. Belum diharamkan. Lalu Allah merubah hukumnya. Kalau bisa katakan makruh. Kenapa? Ada manfaat tetapi dosanya lebih besar. Tapi keburukannya lebih besar. Maka lebih baik ditinggalkan. Lalu berubah hukum lagi. Jangan minum khamr ketika mendekati salat.
Lalu pada akhirnya Allah memutuskan hukum akhir haram. Ya, perubahan hukum ini itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah itu pelin-pelan, bukan Allah itu salah, bukan Allah itu tidak tepat ya di dalam memutuskan suatu perkara. Tapi ini demi kemaslahatan kita. Sesuai dengan hikmah Allah. Ya. Dan ini sesuai dengan logika. Bayangkan ketika pecandu khamr yang sudah akut dalam keadaan mereka sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tiba-tiba mengharamkan secara mutlak. Kaget. Maka perlahan-lahan. Jadi saat itu ya, kita tidak berbicara saat ini. Saat ini jelas Allah telah memutuskan haramnya khamr secara mutlak. Tapi di zaman itu, melihat kondisi kaum muslimin yang seperti itu, bagaimana mereka kecanduan khamr. Kok tahu kecanduan khamr? Dalam sebuah hadis disebutkan, ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan haramnya khamr, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dengan kota Madinah banjir khamr. Ya. Jadi jalanan kota Madinah dibanjiri dengan khamr. Ini menunjukkan apa? Mereka menyimpan khamr luar biasa. Tapi ketika hati mereka sudah tertata, diawali dengan penjelasan bahwa khamr itu ada manfaatnya, tapi madaratnya lebih besar. Disitulah manusia mulai berpikir. Mereka sadar ada manfaatnya sedikit, tapi madaratnya lebih besar. Lalu bertahap lagi Allah Subhanahu wa taala larang minum khamr ketika sholat. Ya, mereka mulai menerima lebih dalam lagi. Pada akhirnya ketika mereka sudah siap menerima pengharaman khamr, Allah tetapkan khamr haram dan mereka membuang khamr di jalanan sampai banjir khamr kota Madinah. Ini menunjukkan apa? Mereka pecandu khamr yang sangat luar biasa. Maka hikmah Allah menuntut pengharaman khamr itu bertahap. Nah, di sini ada nasakh, perubahan hukum sedikit demi sedikit, dan perubahan yang satu dengan yang lain itu perubahan yang lebih baik. Nah, ini terkait dengan ayat sebelumnya ya. Taib. Jadi kalau bertanya tentang pertanyaan yang bermanfaat, silahkan. Dan juga Allah berfirman, yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak yatim. Apa hukumnya? Menyantuni anak yatim, menghardik anak yatim. Nah, ini pertanyaan yang bermanfaat. Wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya. Walamma kanatil masailu al-manhiyu anha mazmumatan. Namun ketika pertanyaan-pertanyaan yang dilarang itu, maka itu menjadi tercela. Faqad tasilu bi sahibiha ilal kufr, bahkan bisa sampai pelakunya itu pada kufur. Qala, Allah berfirman, wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Ya. Dan barang siapa yang merubah kekufuran dengan sebelumnya itu beriman, maka sungguh ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi ini ada isyarat pertanyaan tertentu itu bisa menjadi sebab kekufuran. Yang awalnya beriman, percaya, namun muncul keraguan hingga mempertanyakan. Ya seperti kaumnya Nabi Musa alaihissalam bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Perlihatkanlah Allah dengan jelas kepada kami baru mau beriman. Ini pertanyaan yang apa? Bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Summa akhbara an hasadi katsirin min ahlil kitab. Kemudian Allah mengabarkan tentang hasadnya kebanyakan dari ahli kitab.
wa annahum balagat bihimul halu, dan bahwasanya sampai keadaan mereka seperti ini, hasad. Annahum waddu, mereka itu ingin, lau yaruddunakum, seandainya mereka bisa mengembalikan kalian, mim ba'di imanikum, setelah kalian beriman, kufaran, kembali menjadi kafir. Wasa'u fi dzalik, dan mereka berupaya keras di dalam demikian itu. Wa amalul makayida, atau wa a'malu al makayida, bahkan mereka itu melakukan berbagai macam tipu daya, berbagai macam intrik-intrik curang. Wa kaiduhum, namun tipu daya mereka, raji'un alaihim, kembali kepada mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa qala ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirah la'allahum yarji'un. Dan sebagian kelompok dari ahli kitab mengatakan, berimanlah kalian dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di sebagian siang, dan kufurlah kalian di akhir siang, agar mereka bisa kembali. Ya, wa hadza min hasadihim as-sadiri min indi anfusihim. Maka ini di antara bentuk hasad mereka yang muncul dari diri mereka. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh sebagian ahli kitab ini juga pernah dilakukan sebelumnya oleh orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang musyrik ketika mereka tidak mampu membendung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah dengan hujjah, tidak bisa mereka menjawab ataupun membantah dalil-dalil yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dari Al-Qur'anul Karim. Maka mereka berupaya dengan berbagai macam cara untuk menolaknya. Ya, di antara cara mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap adil menurut mereka. Bagaimanakah itu? Mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gantian. Apa itu gantian? Setahun ini mereka orang-orang Quraisy ikut agamanya Rasulullah. Tahun berikutnya gantian Rasulullah dan kaum muslimin ikut agamanya orang-orang Quraisy. Bagi mereka ini fair. Ya. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ingin agar engkau Muhammad mengalah, mereka pun juga mengalah. Ya. Oke, kalian ikut kami dan kami pun akan ikut kalian. Gantian biar enak gitu lah. Nah, ini di antara cara mereka karena sudah tidak bisa lagi membantah Al-Qur'anul Karim. Nah, ini juga ditiru oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang ahli kitab. Mereka tidak mampu membantah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka melakukan berbagai macam cara sekuat tenaga, di antaranya yaitu apa? Gantian. Di siang hari kalian beriman, tapi di akhirnya kalian kufur. Ya, maka ini adalah tipu daya mereka. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan sikap adil. Ini bukan sikap yang fair, ini justru kezaliman. Mengapa? Kalau kita meyakini sebuah kebenaran, ya tidak boleh kita korbankan dengan cara gantian tadi. Ya.
Justru ini menunjukkan sebenarnya apa yang telah mereka yakini itu mereka ragukan. Kalau mereka tidak ragu dengan apa yang mereka imani, nggak akan mungkin mereka mau ngalah. Ya, tidak akan mungkin mereka mau mengorbankan. Ya, kita ikut agamamu, wahai Muhammad. Tapi gantian nanti suatu ketika engkau ikut agama kami. Dan ini menunjukkan mereka tidak punya pendirian. Tapi karena sudah nggak punya cara, gimana supaya Muhammad ini tidak terus berdakwah? Ya kita ngalah aja deh. Yuk kita gantian. Kita ikut agamamu, tapi kamu nanti suatu waktu ikut agama kita. Maka ini adalah kezaliman. Karena kebenaran yang sudah diyakini pantang untuk dikorbankan. Dan kalau ada orang yang mengorbankan keyakinannya, ini menunjukkan dia ragu terhadap keyakinannya. Sedangkan di dalam Islam tidak boleh ada keraguan. Ya, di antara syarat la ilaha illallah al-yaqin. Harus yakin. La ilaha illallah tidak boleh diragukan sedikit pun. Maka kalau kita gantian, kita beriman di pagi hari, kita kufur di sore hari, maka ini jelas menunjukkan keraguan. Ya, nah ini di antara cara mereka. Kemudian, fa'amarahumullahu bimuqabalati man asa'a ilaihim ghayatal isa'ah bil afwi anhum was-safhi hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Allah Ta'ala memerintahkan untuk membalas orang yang berbuat buruk kepada mereka dengan perbuatan buruk yang dahsyat, dengan memaafkan dan memberi, yaitu kemurahan hati. Hingga Allah yang memutuskan perkaranya. Summa ba'da dzalika atallahu bi amrihi iyyahum bil jihad. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berjihad. Fasyafallahu anfusal mu'minina minhum, sehingga Allah mengobati jiwa orang-orang yang beriman dari mereka. Faqatalu man qatalu wastaraqu man istaraqu wa ajlau man ajlau. Maka mereka orang-orang yang beriman membunuh orang-orang yang membunuh mereka. Ya, orang-orang beriman membunuh orang-orang Yahudi dan juga menawan mereka dan juga mengusir mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-109. Afwan, di 108 ya. Betul 109. Ya. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu. Maafkan dan berlapang dadalah terhadap mereka. Ini perintah awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin terhadap siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab. Jadi orang-orang ahli kitab dan kaum muslimin sebelumnya telah terjadi kesepakatan yang dikenal dengan Piagam Madinah. Mungkin kita pernah dengar ya, Piagam Madinah. Kesepakatan damai. Tidak boleh ada peperangan di antara mereka. Nah, dalam kondisi damai seperti itulah Nabi berdakwah kepada mereka. Turunlah surat Al-Baqarah kepada mereka.
Lalu muncullah sifat-sifat asli mereka, menolak dakwah Nabi SAW, berupaya untuk melakukan tipu daya. Sampai pada titik mereka melakukan berbagai macam cara supaya orang-orang yang beriman kembali kufur. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk memaafkan. Hingga pada akhirnya mereka melanggar perjanjian. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan izin kepada Rasulullah SAW untuk mengusir mereka. Bani Nadir diusir, Bani Qainuqa diusir, hingga yang terakhir Bani Quraidah dibunuh. Ya. Nah, jadi ini diantara cara Allah mengobati hati orang-orang yang beriman. Artinya apa? Ketika orang-orang yang beriman berdakwah kepada mereka lalu dibalas dengan berbagai macam tipu daya, maka sebenarnya orang beriman ini istilahnya hati mereka ini ingin rasanya untuk apa? Ya, memerangi mereka. Tapi Allah perintahkan untuk apa? Maafkan. Namun ketika mereka berbuat kesalahan, melanggar perjanjian, Allah Subhanahu wa taala mengobati hati orang yang beriman untuk mengusir mereka. Ya. Jadi ada di antara mereka yang dibunuh, ada yang ditawan, dan ada yang diusir. Tsumma amarahumullahu bil istighali fil waqtil hadir bi iqamatis shalah. Namun perhatikan, penentangan orang-orang ahli kitab itu disikapi secukupnya. Ya, jadi sewajarnya. Ketika mereka menentang, ketika mereka melanggar, ya ada hukuman bagi mereka. Namun setelah itu apa? Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk menyibukkan waktu yang ada di iqamatis shalah, untuk mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa fi'li kullil qurbat, dan melakukan berbagai macam bentuk qurbat, pendekatan diri kepada Allah, wa wa'dihim annahum mahma fa'alu min khair, dan Allah wa wa'adahum, dan Allah berjanji kepada mereka annahum mahma fa'alu min khairin, bahwasanya perbuatan baik apapun yang mereka kerjakan, fa innahu la yudhi'u indallah, atau fa innahu la yadhi'u indallah, maka tidak akan sia-sia di sisi Allah. Bal yajidunahu indahu wafiran muwaffaran faqad hafizah, bahkan mereka akan jumpai apa yang telah mereka lakukan berupa kebaikan itu apa? Balasan yang sempurna dan disempurnakan. Bahkan Allah telah yaitu menjaganya. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagian terakhir ini hal yang patut untuk kita betul-betul cermati dengan baik. Apa itu? Memang ada kalanya kita menyibukkan diri di dalam mempertahankan keyakinan kita dari syubhat-syubhat ataupun penentangan-penentangan orang-orang kafir. Ya, sebagaimana kaum muslimin, mereka disibukkan dengan memerangi orang-orang Yahudi. Namun ada kalanya waktu yang kita miliki itu dimanfaatkan untuk apa? Ibadah. Jadi tidak terus-terusan kita membicarakan tentang mereka, membahas tentang tipu daya mereka dan lain sebagainya. Dan mungkin ini relevan dengan kondisi kaum muslimin saat ini. Memang apa yang dialami oleh saudara kita di Palestina sangat menyedihkan.
Dan setiap muslim pasti memiliki kecemburuan terhadap agamanya dan saudaranya. Namun menghabiskan waktu untuk membahas masalah ini, ya, tanpa ada filter bahkan, tentu ini hal yang kurang. Jadi ada saatnya kita membahas masalah tersebut tentu dengan porsi yang pas yang kita miliki sesuai dengan kemampuan kita, dan ada saatnya kita fokus beribadah. Ya, ini bukan berarti kita sama sekali kita tidak ada pembelaan terhadap saudara-saudara kita. Pembelaan itu tetap ada. Namun menghabiskan waktu sepenuhnya, lalu kita lalaikan sholat, kita lalaikan zakat, kita lalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu kurang baik. Nah, maka kita mengambil pelajaran dari firman Allah ini, ada waktunya. Ada kalanya kita berjuang, ada kalanya kita bersuara, ada kalanya kita memberikan masukan nasihat, pembelaan, namun ada kalanya kita fokus beribadah. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasara. Maka itu adalah angan-angan kosong mereka. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, datangkan bukti kalian jika kalian orang yang jujur, bahkan yang benar. Barang siapa yang mengarahkan wajahnya kepada Allah, pasrah kepada Allah, dan dia dalam keadaan muhsin, berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada ketakutan atas mereka, dan juga tidak pula mereka bersedih hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat yang ke-111 dan 112. Di antara klaim orang Yahudi dan Nasara, apa? Yang masuk surga hanya mereka. Ya. Jadi seakan-akan mereka mengancam, kalian orang-orang Islam tidak akan masuk surga hingga kalian ikut salah satu di antara kita, Yahudi atau Nasara. Maka Allah bantah, itu angan-angan kalian saja. Mana buktinya? Mana buktinya? Allah Subhanahu wa taala perkuat orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, bala man aslama wajhahu. Bahkan siapa yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan wajahnya kepada Allah, dan dia berbuat ihsan, maka pahalanya ada di sisi Allah. Ya. Berkata al-mu'allif rahimahullah, ay qala al-yahud lan yadkhulal jannata illa man kana hudan. Orang Yahudi berkata, tidak akan masuk surga kecuali siapa yang beragama Yahudi. Wa qalatin nasara, orang Nasara berkata, lan yadkhulal jannata illa man kana nasara. Tidak akan masuk surga kecuali yang beragama Nasara. Fahakamu bi anfusihim bil jannati wahdihim. Ya, maka mereka menghukumi terhadap diri mereka yang masuk surga itu hanya kelompok mereka saja. Wa hada mujarradu amaniyin ghaira maqbulatin. Maka ini hanya angan-angan semata, tidak bisa diterima. Ini hanya klaim semata, tidak bisa diterima. Illa bihujjatin wa burhan, kecuali dengan bukti, hujjah. Fa'tu biha in kuntum shadiqin, maka datangkan bukti kalian jika kalian orang yang jujur. Wa hakadha kullu man idda'a da'wan, dan demikianlah setiap orang yang mengaku dengan sebuah pengakuan,
La budda an yuqimal burhana ala sihhati dakwah. Wajib untuk menegakkan bukti atas kebenaran pengakuannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat memang secara khusus Allah tujukan kepada orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengklaim merekalah yang masuk surga. Demikian pula orang-orang Nasara ketika mereka mengklaim merekalah yang masuk surga. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kaidah yang bisa kita pakai dalam setiap keadaan yang sama persis. Apa? Kalau ada orang yang ngaku-ngaku, jangan serta-merta diterima pengakuannya. Ya. Kalau ada orang yang mengklaim sesuatu, maka jangan diterima mentah-mentah. Wajib bagi kita untuk mempertanyakan mana buktinya. Ya. Dan di antara kaidah yang sangat penting bagi seorang hakim, ketika ada orang mengaku, ketika ada orang menuduh, lalu setiap tuduhan dan pengakuan diterima, maka bisa kacau berbagai macam urusan. Bayangkan, kita menuduh orang lain, itu barang saya. Lalu hakim memutuskan, iya, itu barangnya. Tanpa ada bukti. Maka kacau segala urusan. Dia yang membunuh orang tua saya. Langsung diputuskan, iya kamu bunuhnya. Tanpa mempertanyakan bukti. Bahaya. Ya. Maka dari itu, dari ayat ini, diantaranya diambil suatu kaidah fiqhiyah, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang menuduh atau mengakui suatu urusan wajib mendatangkan apa? Bukti. Nah ini, maka Allah mempertanyakan mana buktinya. Taib. Wa hakadha kulli man idda'a da'wan la budda an yuqimal burhan ala sihhati dakwah. Wa illa, jika tidak demikian, falau kullibat alaihi dakwah, seandainya dibalik ya pengakuannya tadi, wadda'a mudda'i aksa madda'a bila burhan, dan orang yang mengaku tadi memberikan pengakuan yang berlawanan dengan pengakuan yang ada tanpa bukti, lakana la farqa bainahuma, maka tentu tidak ada perbedaan antara keduanya. Ya, yang mengaku tidak mendatangkan bukti. Ya seperti ini, Yahudi mengatakan yang masuk surga hanya Yahudi. Nasara enggak mau kalah, yang masuk surga hanya Nasara. Tapi dua-duanya tidak bisa mendatangkan bukti. Maka enggak ada bedanya. Fal burhan, maka bukti huwallazi yusaddiqu da'wa aw yukazzibuha. Bukti inilah yang bisa membenarkan pengakuan atau mendustakannya. Walamma lam yakun bi aidihim burhan, dan ketika tidak ada pada mereka bukti, ulima kadzibuhum bitilka da'wah, maka diketahui kedustaan mereka dengan klaim tersebut. Summa dzakara ta'ala al-burhan al-jaliy al-'am. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bukti yang jelas, yang umum, likulli ahadin, bagi setiap orang. Faqal, lalu Allah berfirman, bala, bahkan yang benar, ya, ai laisa bi amaniyikum wa da'awikum, bukan seperti angan-angan dan pengakuan kalian. Walakin, akan tetapi, man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, ai akhlasa lillahi a'malahu, maksudnya mengikhlaskan amalannya kepada Allah, mutawajjihan ilaihi biqalbi, hatinya menghadap kepada Allah, wa huwa ma'a ikhlasihi, dengan keikhlasan tersebut dia muhsinun, beramal kebajikan,
fi ibadati rabbih, di dalam beribadah kepada Tuhannya, bi an abadahu bi syar'ih, itu dengan beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya, faulaika hum ahlul jannati wahdahu, maka mereka inilah satu-satunya penghuni surga. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan, inilah bukti yang diminta. Bukan hanya sekedar yang masuk Islam kami loh. Bukan yang masuk Islam kami. Tidak yang masuk Islam kami. Kalau seperti itu semua ayal-ayalan, ya gak ada gunanya. Maka dari itu jangan kita mengklaim kita yang masuk surga. Umat Islam pun dilarang. Tetapi Allah memberikan petunjuk. Yang masuk surga siapa? Siapapun di antara manusia yang memenuhi persyaratan ini. Yaitu apa? Ikhlas di dalam beribadah kepada Tuhannya dan beramal saleh. Itu berarti orang Nasrani bisa masuk surga. Orang Yahudi bisa masuk surga? Bisa. Namun konsekuensinya mereka harus meninggalkan keyakinan mereka. Dengan kata lain, mereka harus masuk Islam. Ya, dengan kata lain mereka harus masuk Islam. Dan makna Islam itu sesuai dengan persyaratan di sini apa? Al-istislamu lillah. Sebagaimana kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Jadi orang Yahudi yang mau masuk surga, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh sesuai dengan syariat Allah. Demikianlah orang Nasara. Ya. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka siapapun yang memenuhi persyaratan ini, beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah, beramal saleh, maka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Wahwal jannah, dan itulah surga. Bimashtamalat alaihi minan na'im, dengan apa yang melingkupi mereka berupa kenikmatan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan atas mereka dan juga tidak pula bersedih hati. Fahasala lahumul marghub wa najau minal marhub, maka dengan demikian mereka memperoleh apa yang diharapkan dan terhindar dari apa yang dikhawatirkan. Wa yufhamu minha, dan dipahami dari ayat ini, anna man laisa kadzalik, bahwa siapa yang tidak memenuhi persyaratan ini, fahuwa min ahlin naril halikin, maka ia termasuk penghuni neraka yang binasa. Fala najata, maka tidak ada keselamatan illa li ahlil ikhlas lil ma'bud, kecuali bagi orang yang ikhlas beribadah kepada Tuhan yang disembahnya, wal mutaba'ati lir rasul, dan yang mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah bukti yang nyata, kaidah umum. Siapapun bisa masuk surga asalkan memenuhi persyaratan ini. Ini menunjukkan kepada kita, sampai pun orang yang mengaku Islam, belum tentu dia masuk surga. Ya, misalkan Yahudi mengatakan yang masuk surga hanya kami. Kemudian Nasr juga mengatakan yang masuk surga hanya Nasara. Lalu ada orang Islam yang mengatakan yang masuk surga itu saya. Ya, tapi mereka semua tidak bisa menunjukkan buktinya, maka percuma. Orang Islam tadi tidak beribadah kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka nggak ada bedanya dengan mereka tadi. Karena sama-sama hanya mengklaim, hanya mengaku, hanya berangan-angan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memberikan petunjuk, siapapun bisa masuk surga asalkan memenuhi persyaratan ini.
Man aslama wajhahu lillah. Ini kesimpulan dari ikhlas. Ikhlas di dalam beragama dan beribadah. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, beramal saleh, mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru dia akan mendapatkan apa? Falahum ajruhum inda rabbi. Falahu ajruhu inda rabbi. Ya, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, yaitu surga. Nah, jadi siapapun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang memenuhi persyaratan ini, maka dialah yang masuk surga. Ini menunjukkan kita jangan asal mengklaim dan mengaku-ngaku. Lebih baik kita berupaya sekuat tenaga untuk menjalankan, ya, untuk membuktikan, daripada kita sekedar apa? Mengaku-ngaku. Lebih baik kita fokus pembuktian untuk bertauhid dan untuk ittiba kepada Rasulullah SAW, meskipun kita tidak mengklaim masuk surga. Ya, saya berusaha menjalankan ini supaya masuk surga. Itu jauh lebih baik daripada saya ahli surga. Ya, waliyadzubillah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, ayat ke-113 dari surat Al-Baqarah. Wallahu ta'ala alam shawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal, silahkan. Nggih. Apa yang harus kita lakukan jika ada tetangga non-muslim yang meninggal? Apa yang harus kita lakukan ketika ada tetangga non-muslim yang meninggal? Taib, mungkin pertanyaannya sedikit saya rubah ya. Apa yang boleh kita lakukan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang saya ketahui yang boleh kita lakukan itu berbelasungkawa sekedarnya, namun tidak mendoakan rahmat bagi orang yang meninggal. Ya, berbelasungkawa ya mungkin sekedar mengatakan turut berduka cita. Setahu saya hal itu tidak dilarang. Karena yang dilarang adalah mendoakan rahmat, mendoakan ampunan. Ya. Nah, kalau kita sebagai tetangga mengucapkan belasungkawa dan itu sudah cukup menunjukkan kita ikut berduka cita, wallahu a'lam bishawab, semoga tidak mengapa. Ya. Nah, kalau ikut pengurusan jenazahnya beda lagi. Karena ini sudah terkait dengan tata cara ibadah mereka. Jadi sekedar datang lalu memberikan ya santunan mungkin, lalu ucapan belasungkawa, lalu setelah itu kita pulang selesai. Adapun ikut dalam proses penyelenggaraan jenazah mereka, wallahu alam, yang saya ketahui itu ya sangat berbau apa ya, acara mereka gitu loh, dan tidak sepatutnya, bahkan tidak boleh kita ikut dalam acara peribadatan orang kafir. Ya, jadi tidak boleh kalau ikut menghadiri prosesi perawatan jenazah mereka, apalagi menguburkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di ayat 112 tadi dikatakan bahwa tahun itu sebelum diuji nanti wahyu. Ya. Saya tidak mengerti kenapa dibaca wahyu. Kenapa baca? Taib. Wahdihim
setahu ana itu adalah taukid, penguat, atau badal, afwan, badal ya, badal. Dan badal itu ikut al-mubdal minhu. Dan mubdal minhunya itu majrur. Fahakamu li anfusihim. Kalau li anfusahum wahdahum. Kalau anfusuhum wahduhum. Karena li anfusihim maka wahdihim. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tepat sebelum ayat 111 itu ada fa'innahu la yadi'u indallahi. Nah, kalau sekarang itu saya tidak mengerti cara bacanya dan tidak mengerti cara menerjemahkan. Sebentar. Tepat sebelum ayat 111. Fa'innahu la yadhi'u indallahi bal yajidunahu indahu wafiran muwaffaran qad hafidhah. Fa'innahu maka sesungguhnya ia kembali kepada min khairin. Fa'innahu maka sesungguhnya kebaikan itu la yadhi'u, tidak akan sia-sia, indallah, di sisi Allah. Bal yajidunahu, bahkan mereka, yaitu apa? Orang-orang yang beriman akan menjumpai kebaikan tersebut, indahu, di sisi Allah, wafiran muwaffaran, sempurna dan disempurnakan. Qad hafidhahu, dan Allah menjaganya. Allah menjaga pahala itu ada di sisinya untuk orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ya, silakan. Di awal bahas sampai di mungkin ayat 108. Ya. Ustaz baca Fatima annahu la hajaru alaihi fi tabdili ma yuqaddimu alaihi. Di situ ada kata hajaru. Saya kira maknanya itu. Tapi tadi sepertinya terjemahannya bukan seperti itu. Tidak ada penghalang. La hajra. La hajra. Tidak ada halangan. Tidak ada penghalang alaihi, atas Allah. Ya. Amin. Jazakallahu khairan. Baik, ada lagi yang sampaikan? Ya, silakan Pak. Masya Allah. Apakah tidak bolehnya itu mutlak sama sekali tidak boleh atau ada hal-hal yang bisa diambil? Baik, ada pertanyaan. Kalau kita tidak boleh mentakwil ayat-ayat Allah, apakah ini mutlak tidak boleh atau ada perincian? Begitu ya. Maka sebenarnya kata takwil itu sendiri itu memiliki 3 makna. Setahu saya memiliki 3 makna. Makna yang pertama itu tahrif. Makna yang pertama itu tahrif. Takwil bimakna tahrif. Apa tahrif? Tahrif yaitu memalingkan makna dari makna yang hakiki kepada makna lain tanpa dalil. Ya, memalingkan makna dari makna yang hakiki kepada makna yang lain tanpa dalil. Yang kedua, takwil bimakna tafsir. Maknanya tafsir. Yang mentafsirkan Al-Quran. Sebagaimana Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma alimhu fiddin, Allahumma faqihhu fiddin, wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas ini agama dan ajarkanlah dia takwil. Apa arti takwil? Tafsir. Yang ketiga, takwil itu bermakna hakikat dari mimpi. Misalkan ya, seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam, hada ta'wilu ru'yaya min qabl, qad ja'ala rabbi haqqan. Ya, ini adalah takwil dari mimpiku. Nabi Yusuf mimpi apa? Melihat 11 bulan, ya, dan bintang sujud.
Ini mimpinya Nabi Yusuf. Ternyata takwilnya apa? Saudara-saudaranya yang sujud sama Nabi Nabi Yusuf. Nah, dari sini maka takwil itu tidak mutlak, tidak boleh. Jadi takwil dengan makna yang pertama saja yang tidak boleh. Maka dari itu sebagian para ulama menghindari ucapan takwil di dalam pembahasan tauhid asma wa sifat. Karena apa? Sudah cukup dengan makna tahrif tadi. Ya, jadi takwil itu ada perinciannya. Adapun kalau tahrif menyimpangkan makna, baru ini mutlak tidak boleh. Nah, seperti itu nih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang sampaikan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.